Halo, selamat siang teman-teman Tanampiku. Nah, mumpung kita lagi ada di Jepang, jadi kita akan membahas tentang kebun. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan apa itu keberlimpahan. Nah, sebelum itu, kebanyakan orang seringkali mengidentikan keberlimpahan itu seperti kita dalam kondisi banyak uang, terus dalam kondisi punya apapun yang kita inginkan, berlebih, rezeki berlebih, terus finansial cukup, punya barang-barang mewah, branded, dan lain-lain. Nah, kenapa setiap orang, hampir semua orang mengejar kekayaan, atau mengejar keberlimpahan, atau mengejar barang-barang branded, atau mengejar pengakuan orang lain karena dia memakai barang branded? Karena keberlimpahan atau kekayaan itu sendiri mereka identikan dengan kebahagiaan. Kebanyakan dari kita mengira bahwa kekayaan semacam itu, kita punya mobil mewah, kita punya mobil Tesla, kita punya mobil BMW, kita punya mobil apa yang mewah apa biasanya? Mercy atau Lamborghini, identikan dengan kebahagiaan. Kalau kita punya mobil Pajero, kita punya mobil Lamborghini, kita mengira diri kita akan bahagia. Padahal belum tentu. Oke, mungkin di detik pertama, 10 detik keinginan itu terwujud, kita mungkin akan bahagia. Kemudian setelah 10 detik akan mulai muncul keinginan baru. Dan kemudian kita akan terjebak lagi ke dalam pusaran usaha atau pusaran pencarian. Nah, berarti apa yang kita maknai dengan kebahagiaan itu sebenarnya adalah tercapainya keinginan atau absennya keinginan. Pertanyaan itu penting. Jadi ketika kita keinginan itu terpenuhi dalam beberapa detik atau mungkin beberapa jam, kita akan berada dalam state tanpa keinginan. Itu adalah state yang identik dengan sangat-sangat bahagia tapi tanpa sebab apapun. Nah, setelah itu mulailah muncul keinginan baru. Kalau misal kita udah beli Pajero, mulai muncullah keinginan membeli BMW. Nah, ketika keinginan itu muncul, kita mengidentikan diri kita dengan keinginan itu, kita mulai tidak bahagia kembali. Padahal sejam lalu kita bahagia habis membeli mobil Pajero. Tapi setelah sejam atau 2 jam, kita tidak bahagia kembali. Jadi kita perlu mendefinisikan ulang, kebahagiaan adalah absennya keinginan, bukan terwujudnya dari keinginan. Nah, absennya keinginan itu bisa dialami dengan cara menyadari keinginan ataupun mencapai keinginan. Oke, ketika kita menyadari keinginan, kemungkinan besar keinginan itu akan terjadi dengan cara yang lebih mudah. Misal kita ingin mobil Pajero, kita sadari keinginannya. Ketika kita menyadari keinginan, pelan-pelan kita akan merasa Pajero itu sudah ada di tangan kita. Kita kayak udah punya lah. Kita bahagia tanpa sebab apapun. Seakan-akan kita sudah punya Pajero. Nah, secara effortless, pelan-pelan dalam dimensi ruang dan waktu tertentu, kemungkinan besar Pajero itu akan datang. Cara kedua adalah mewujudkan keinginan dengan penuh usaha. Dan kita perlu melawan secara mental, kita perlu meneguhkan diri kita perlu melawan semua pikiran-pikiran negatif kita, perlu melawan dogma negatif kita tentang keberlimpahan, kita perlu melawan semua samskara. Ketika usaha kita lebih besar dari apa yang ada samskara kita atau apa yang negatif, dogma negatif, belief negatif, kemungkinan besar juga keinginan itu akan terwujud dalam cara yang lebih effort atau dalam cara yang lebih kita butuh usaha yang sangat-sangat keras. Nah, kalau kita menyadari keinginannya luntur, kita absen keinginan, itu keinginan kita akan terwujud dengan cara yang paling mudah. Kalau di ajaran Tao ada namanya Wei Wu Wei. Nah, itu. Jadi yang lebih penting adalah mendefinisikan ulang apa itu kebahagiaan. Jadi bukan keberlimpahan, karena keberlimpahan itu adalah efek samping dari kebahagiaan. Kalau kita definisinya keliru, selama ini kita mendefinisikan bahwa kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan sesuatu atau ketika kita mewujudkan sesuatu, artinya kebahagiaan itu adalah ada sebabnya. Kita mengira kebahagiaan itu ada sebabnya. Ketika kita dipuji orang lain, kita bahagia. Ketika kita mendapatkan sesuatu barang, kita bahagia. Ketika kita meraih kekayaan tertentu, kita mengira diri kita akan bahagia. Jadi ada syaratnya. Tapi ketika kita mampu bahagia tanpa syarat apapun, dalam artian kita tak ada keinginan apapun, atau kalau Buddha bilang adalah kondisi absennya keinginan, kita akan bahagia tanpa syarat selama hampir 24 jam. Oke, tapi ini bukan kebahagiaan yang seringkali kita alami. Jadi ini adalah kehangatan
tapi tidak ada lawannya. Kalau kita biasanya hangat itu adalah lawanan dari dingin, tapi ketika kita bahagia tanpa syarat, kita itu bahagia atau kita hangat, tapi hangatnya itu bukan lawanan dari kata dingin. Artinya bahkan ketika ada kesedihan, kita akan tetap bahagia, merayakan kesedihan itu sendiri. Ketika ada kemarahan, ya kita akan tetap merayakan kemarahan itu sendiri. Kita menjadi ruang dari segala sesuatu, kita menjadi ruang dari segala pertanyaan dan bahkan jawabannya. Jadi ini penting, kita perlu mendefinisikan ulang apa arti kebahagiaan itu. Ketika kebahagiaan kita sadari sebagai sesuatu yang adalah alamiahnya diri kita, atau diri kita yang esensial, maka keberlimpahan juga akan menjadi definisinya sama, yaitu adalah diri kita yang alamiah. Makanya Buddha seringkali bilang, kosong adalah isi. Artinya ketika kita benar-benar kosong, itu enggak serta-merta benar-benar kosong, tapi isi. Ketika kita kosong, terus kita berusaha mencari batasannya, itu enggak ada batasannya. Tanpa batas. Oke, artinya unlimited. Artinya itu adalah sama dengan berlimpah. Sama dengan kebahagiaan, sama dengan kehangatan, tapi tidak ada lawanannya. Karena tidak ada batasnya. Jadi sangat penting. Kalau kalian mencari keberlimpahan, kebahagiaan melalui jalur effort, artinya kalian terjun ke dalam dunia, kalian berusaha total, mungkin kalian akan berhasil. Tapi tidak ada jaminan kalian bahagia. Kalian tetap akan stres, kalian tetap akan menderita, dan lain-lain. Makanya bahkan Jalaluddin Rumi pun bilang, hiduplah di dunia, tapi jangan hidup di dalamnya. Oke? Artinya kalian boleh bekerja, kalian boleh dengan anak kalian boleh bermain-main di dalam dunia ini, tapi jangan ada di dalamnya. Ini termasuk apa ya? Termasuk ajaran sangat esensial. Artinya kalian boleh hidup di dalam dunia, tapi jangan ada di dalamnya. Ini penting. Ketika kalian menjadi ruang dari dunia atau kalian meliputi seluruh dunia, artinya dunia menjadi lebih kecil dari kesadaran kalian. Ini yang perlu kalian kembangkan. Jadi ketika kalian letting in, kalian menerima kesedihan kalian menerima kemarahan kalian, pelan-pelan kalian akan menjadi lebih besar dari kesedihan tersebut. Karena kalian menjadi ruangnya. Nah, ketika kalian bisa menerima perasaan kalian, menerima pikiran kalian sendiri, pelan-pelan kalian bisa menerima orang lain apa adanya. Dan kemudian kalian akan menjadi lebih besar dari orang lain dan diri kalian sendiri. Kalian menjadi ruang dari diri kalian dan orang lain. Dan kemudian kalian akan menjadi ruang-ruang yang lebih besar dan tanpa batas. Kosong adalah isi. Jadi ini penting. Jadi kenapa kok di lighting ini nih yang paling penting adalah kalian melepaskan resistensi atau melepaskan penolakan terhadap perasaan kalian sendiri. Sehingga penerimaan itu dapat terjadi secara wajar atau terjadi secara alamiah tanpa berusaha menerima. Intinya, laut tidak pernah berusaha menerima ombaknya. Karena sejak awal laut sudah menerima ombaknya. Bahkan ombak itu adalah gerakan dari lautan itu sendiri. Oke? Jadi perlu dibedakan antara berusaha menerima dengan penerimaan itu sendiri. Nah, untuk kebahagiaan ini penting. Jadi di tanpapintu.com itu ada materi terkait dengan rasa iri. Jadi ketika kita melihat tetangga kita membeli mobil BMW baru atau membangun rumah baru atau membangun usaha baru, ketika kita bahagia, artinya itu udah benar. Berarti kita hadir sebagai ruang dari segala sesuatu. Tapi kalau kita masih ada rasa iri, kita masih mengidentikan diri kita dengan rasa iri tersebut, ya berarti kita perlu menyadari rasa iri tersebut. Sehingga pelan-pelan kita mampu menjadi ruang dari rasa iri tersebut, kemudian rasa iri tersebut akan tertransmutasi menjadi cinta dan kebahagiaan. Itu. Jadi ketika kita bisa mencintai tanpa syarat tetangga kita, entah dia baru mendapat barang baru, entah baru mendapat rezeki baru, dan kita ikut bahagia seakan-akan kita yang dapat rezeki tersebut, nggak lama kalian akan mendapat rezeki yang lebih besar secara personal. Oke? Jadi ini penting. Jadi kalau kalian ada rasa iri dengan tetangga kalian, rekan sejawat, atau dengan apapun lah, saudara kalian, sadari rasa irinya. Ini penting. Oke? Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Salam, selamat siang.